Kali ini saya membawakan berita yang cukup mengagetkan. Diketahui bahwa seorang WNI telah melakukan pelecehan seksual terhadap jemaah umroh di Mekah. Agar bisa lebih jelas, mending kita langsung lihat saja berita yang ada di Kompas. Seorang warga negara Indonesia, pria berinisial MS, divonis 2 tahun penjara atas tuduhan pelecehan seksual terhadap jemaah umroh di Mekah, Arab Saudi. Konsulat Jenderal Konjen RI untuk Jeddah, Eko Hartono mengatakan pelecehan seksual itu terjadi pada 14 November 2022. Benar, seorang WNI dengan inisial MS telah ditangkap aparat keamanan di Mekah karena tuduhan melakukan pelecehan seksual. MS dijatuhi vonis hukuman penjara selama 2 tahun dan denda 50.000 rial Saudi atau setara 200 juta rupiah. Dan tentu saja kasus ini banyak membuat netizen di Indonesia kebingungan karena selain pelecehan seksual yang dilakukan, orang-orang juga bingung kenapa pelecehan ini bisa terjadi di tanah suci, di Mekah. Padahal itu adalah tempat orang berdoa dan berkumpul di sana untuk melakukan hal baik. Dan benar saja, kebingungan banyak masyarakat sepertinya langsung terjawab oleh salah satu orang yang mengaku sebagai sepupu MS, pelaku pelecehan seksual. Sepupu MS ini melakukan klarifikasi di Twitter yang inti klarifikasinya itu berkata bahwa MS ini sebenarnya tidak bersalah. Agar lebih jelas dan lengkap, mending langsung saya bacakan saja isi tweet tersebut. Jadi ini dia, usernya bernama Ana. Hai teman-teman Twitter, mohon bantu up. Saya mau minta tolong kalaupun permintaan pertolongan kami tidak sampai ke Bapak Presiden Joko Widodo. Saya hanya berharap ini bisa meredakan berita yang beredar di media sosial. Saya paham betul the power of Twitter yang menegakkan keadilan. Saya ingin mengklarifikasi ke semua media terkait masalah sepupu saya, Muhammad Said atau MS, yang dituduh melecehkan seorang wanita asal Lebanon pada saat melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Kita langsung masuk ke kronologi. Pada tanggal 8 November 2022, Muhammad Said dan rombongan sampai ke Mekah dari Madinah. Dan di tanggal 10 November 2022, jam 1 malam waktu Mekah, dia tawaf bersama ibu, kakak, dan neneknya. Karena banyak orang, Muhammad Said menyuruh ibunya untuk menunggu di depan, dalam kurung di luar area Ka'bah. Takutnya kejepit katanya. Pas Muhammad Said hampir megang sudut Ka'bah, ada orang dari belakang narik pakaian ihramnya. Karena takut pakaian ihramnya melorot, ditariklah dari belakang ke depannya. Mungkin maksudnya ditarik ihramnya. Pas keluar dari kumpulan jemaah, Muhammad Said langsung ditarik 2 polisi dan askar di situ. Terus dibawa ke kantor polisi, dimintai keterangan. Dalam keadaan Muhammad Said kebingungan, salahnya apa? Menelponlah Muhammad Said ke keluarganya, tapi HP-nya diambil sama polisi tersebut. Dihapus semua foto-foto dan semua biodata Muhammad Said. Sebelumnya sempat menghubungi kami yang di Indonesia karena HP ibunya tidak aktif. Karena waktu itu ibunya kan masih di sekitaran Ka'bah, nungguin Muhammad Said. Dihubungilah kami di Indonesia. Kami disuruh untuk hubungi kakaknya yang juga di Mekah kalau Muhammad Said dibawa sama polisi Arab katanya. Namanya Kak Mini. Nah, Kak Mini ini posisinya juga di sekitaran Ka'bah tapi sementara sholat. Dihubungilah Kak Mini ini oleh Muhammad Said kalau dia ditangkap polisi dengan tuduhan pelecehan. Kata polisinya ada wanita jemaah asal Lebanon yang melapor Muhammad Said memegang payudara si wanita Lebanon ini pada saat di depan Ka'bah. Muhammad Said dimintai keterangan pada saat di kantor polisi, tidak berkutik sedikit pun karena beliau tidak paham bahasa Arab sampai dipukul pun. Sampai dipukul pun sama polisi Arab, dia tidak berkutik karena memang dia tidak paham. Posisi saat itu wanita pelapor tidak ada di situ. Sampai pada saat kedua travelnya ke kantor polisi, di sana katanya harus ditahan dulu sekitar 5 hari nanti dibebasin. Oke, kita toleran. Berarti di sini keluarganya masih melakukan toleransi. Karena kami pikir mungkin kesalahpahaman di sana butuh waktu menyelesaikan. Tibalah waktu travel yang bawa Muhammad Said dan rombongan ini harus pulang ke Indonesia. Dan Muhammad Said belum bisa pulang karena kabarnya harus tetap di sana sampai selesai pengadilan. Disinilah keganjalannya. Dia divonis hukuman 2 tahun penjara dengan kasus pelecehan tanpa adanya bukti. Saksinya pun cuma 2 polisi yang tangkap Muhammad Said di TKP. Dan pada saat pengadilan, wanita Lebanon atau yang disebut korban ini tidak pernah hadir pada saat pengadilan. Oke, ini betul-betul janggal, sumpah. Tiap hari kami komunikasi Muhammad Said nangis-nangis. BTW HP-nya disita jadi pakai telepon yang ada di kantor polisi itu. Durasinya 5 menit. Dia ngadu, katanya disuruh ngaku kalau beliau melakukan hal keji itu. Tapi dia tetap bersikeras membantah kalau beliau tidak melakukan itu. Walaupun dipaksa sama polisi di sana, dia tidak mengakui. Tidak pernah mengakui tuduhan itu. Tapi ada surat dari sana melalui kedutaan atau apalah itu sampai ke kepala penyelenggaraan haji dan umroh di Sulsel, dan keterangannya membuat keluarga kami sakit hati.
Katanya Muhammad Said mengakui bahwa tuduhan itu benar, padahal Muhammad Said sudah sumpah-sumpah, ditambah Suci nangis-nangis, bahwa itu tidaklah benar. Suci atau sujud ya ini, saya kurang ngerti. Kita hanya perlu bukti, tapi tidak ada bukti, bahkan korban pun tidak pernah ada di pengadilan. Dan untuk para media, tolong, kami tahu kalian punya sumber, tapi headline dan opini kalian sangatlah menggiring orang-orang untuk menyumpah-nyumpahi kakak kami dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi agama Islam. Logikanya jika beliau ingin melakukan hal itu, kenapa harus ke Tanah Suci sedangkan kami tahu di sana tempat beribadah? Dan satu lagi, beliau punya istri yang sangat cantik. Kemarin baru saja dia melahirkan putranya yang belum sempat beliau lihat. Thread tweetnya selesai, dan jujur saya sedikit habis kata, saya bingung ingin mengatakan apa. Karena sepertinya memang sangat ganjal, dan di sini saya tentu saja tidak menyetujui perbuatan pelecehan seksual tersebut. Dan kalaulah memang benar, saya mendoakan dan saya berharap hal yang sebaik-baiknya untuk wanita yang berasal dari Lebanon tersebut. Tapi seperti yang kita lihat, kasus ini sangat membingungkan, dan ada satu hal yang membuat saya sangat kesal, itu di tweet di mana dia bilang banyak orang yang menyumpah-nyumpahi kakak mereka, yaitu si Muhammad Said, karena membaca judul-judul di media online. Ini sebenarnya yang kita harus belajar lagi, bro, sebagai netizen. Gini deh, seberapa banyak kalian telah melihat kasus main hakim sendiri di Indonesia? Sumpah banyak banget loh, bro, kalau kalian lihat berita. Saya ingat waktu itu ada kasus orang maling, dan pada saat yang dimalingin itu teriak minta tolong, si maling itu malah pura-pura menjadi yang dimalingin. Jadi dia malah bilang ke orang dimalingnya, "Woi, maling, woi, tolong." Terus ingat saya, yang dimalingin malah yang digebukin warga. Goblok banget loh. Kenapa kayak gini gitu loh? Dan ini sebenarnya kan sama mentalitasnya. Kalau emang belum tahu kasusnya dan belum tahu secara penuh, itu tolonglah, bro. Jangan langsung terjun ke kesimpulan dulu, bro. Jangan langsung main keroyok, jangan langsung main hakim sendiri. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi ini. Kita kan belum tahu, bro. Dan saya berharap kalau Muhammad Said ini memang tidak bersalah, saya berharap agar bisa dibebaskan tentu saja. Ya gitu aja sih, sumpah. Oke, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, bagi kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih, bye.